Lanjut. Alhamdulillah saya sekolah juga Ustadz. Iya nanti ya. Jadi kalau misalnya pengen ada live malam, boleh. Tapi nanti mungkin nggak setiap hari live malamnya. Ya seminggu 2 kali atau 3 kali. Karena ya 2 malam itu kenapa saya biasanya nggak live? Karena waktu buat keluarga juga Bunda. Diskusi malam gitu ya. Sama anak, sama istri gitu. Ya terus apa? Biar nggak kesiangan juga malam. Kalau live malam itu kadang-kadang kita suka bablas jam 10, jam 11 gitu. Ya biar bisa tidur lebih awal, bangun lebih awal juga. Gitu ya. Oke. Ba'da subuh itu pastinya jam berapa? Tergantung Bunda. Ya, kadang-kadang saya kalau masih pilek itu agak telat. Pokoknya kisaran jam 5 sampai jam 6 jadwal mulainya. Bisa jadi jam 5, bisa jadi jam setengah 5, maaf, setengah 6 atau 5:20 atau 5:35 atau 6 kurang 10. Nah, bisa jadi. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya malam itu saya cuman paling seminggu cuma 2 kali. Ya, gitu. Itu pun nggak rutin, nggak tahu kapan. Pokoknya kalau saya lagi bisa malam-malam gitu, ya. Karena jadwal malam itu hakikatnya untuk beristirahat, Bunda. Gitu. Kasihan anak Ustadz kurang waktu bersamanya. Iya, jadi apa namanya? Kalau malam itu kita tentatif, ya. Mungkin kalaupun ada cuma seminggu 2 kali lah, gitu, atau seminggu 3 kali. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya, Bunda ya. Dibantu lagi tap layarnya, dibantu lagi share-nya, ya. Yang teman-teman yang lagi santai, ya teman-teman yang lagi jari jemarinya lagi santai, dibantu untuk tap layar. Maaf nggak buka kelas ya Ustadz, kelas nanti akan ada. Cuman saya termasuk orang yang tidak mau tergesa-gesa. Buku ini sampai rampung butuh waktu berapa lama? Bukan sebulan 2 bulan Bunda, sampai rampung 2 tahun. Ya, maka apalagi bikin kelas. Ya, bikin kelas, nanti teman-teman kita ampuh, maka guru-gurunya harus berkualitas, sistemnya harus jelas, bukan cuman asal jadi asal ada gitu, nggak mau ya. Tapi jadi lama Ustaz, saya nungguin belum selesai ya. Makanya kalau Bunda pengen balas sampahnya harus sabar. Atau enggak Bunda silakan cari dulu kelas-kelas yang lain, pasti banyak yang bagus-bagus dan lebih bagus. Ya, gitu. Oke. Gitu. Ustadz atau keburu ini yang mau masuk kelasnya keburu sama yang lainnya nggak apa-apa. Selagi buat kebaikan, saya support. Cuman kalau bareng sama saya termasuk orang yang tidak bisa cepet-cepet. Gitu. Ya. Oke. Live ini sangat bagus. Amin. Minta doanya Ustadz, saya sedang sakit. Syafakallah. Sifaan ajalan la ba'sa tahur insyaallah ya. Jadwalnya program yang terbaik, Tad. Amin, insyaallah. Ya, kita mulai lagi ya. Oke. Saya masih punya waktu sekitar setengah jam. Kita maksimalkan. Ya. Fala takhdhu. Nah, ini termasuk huruf yang seru nih dibahas nih. Ini namanya adalah huruf dhad. Ya, huruf dhad. Jangan bilang ini huruf dho. Ya, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf dho. Ini namanya adalah huruf dhad. Bukan huruf dho. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf dhad, teman-teman sekalian? Baik. Dhad ini kita kenalan deh sama huruf dhad ya, teman-teman ya. Ya takutnya teman-teman ada yang belum kenal. Nah, kita kenalan pelan-pelan. Yang sudah punya buku tadi, yang sudah beli atau sudah punya, dibuka halaman ke 45. Seperti apa sebenarnya huruf dhad ini dilafalkan? Ya, makhrajnya seperti apa? Nah, gitu ya. Huruf dhad makhrajnya dari waddu min hafatihi idz waliya ladrosa min aisara aw yumnaha. Jadi huruf dhad itu dilafalkan dari tepi lidah belakang. Ya, atau tepi lidah itu maksudnya sisi lidah atau pinggir lidah atau samping lidah. Baik yang kiri ataupun yang kanan atau dua-duanya. Oke, sekarang coba kita pindah ke sini dulu Bunda. Nah, ya. Ini ceritanya lidah kita. Nah, yang warna hijau ini sama yang jingga ini Bunda. Nah, ini tuh tepi lidah. Yang hijau ini tepi lidah. Ini bagian ini tepi lidah belakang nih. Nah, ya. Oke ya, ini ujung lidah, ini pangkal lidah, ini tengah lidah.
Nah, dot itu dari samping. Ya, tepi lidah belakang berarti yang ini nih. Nah, boleh yang kanan. Oke. Boleh yang kiri. Oke. Boleh dua-duanya. Nah, gitu ya. Terus nempelnya kemana gitu ya. Nempelnya harus nempel kemana makhrajnya. Nempelnya ke sini. Berarti kan tadi kalau kita ibaratkan ini ya. Ini ya. Ini ya. Nah, berarti dia nempelnya kalau yang kiri dengan ditempel ke dinding gigi geraham atas tuh. Yang mana? Nah, ya ini ya, dinding gigi geraham atas. Ya. Jadi boleh begini. Kalau yang kanan dengan yang kanan gini atau begini. Atau dua-duanya begini. Boleh. Ya. Terus banyak yang tanya, kalau di samping lidah, ujung lidah kita kemana? Kalau ketika melafalkan huruf dot, Bunda. Ujung lidah kita itu otomatis akan nempel ke langit-langit bagian depan. Ya. Tapi bukan sebagai titik tumpu. Bukan sebagai titik makhraj, bukan. Tapi hanya nempel lunak, tetap nempel kuat titik tumpunya di samping. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Bo. 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 Pipinya nggak perlu menggelembung ya. Banyak yang nanya, apakah pipinya begini? Bo. Ya, bo. Bo. Nggak perlu. Karena tidak ada makhraj pipi. Ya. Nggak perlu menggelembung. Biasa aja. Bo. Bo. Nempelin samping lidah aja, Bunda. Nanti kalau sudah punya buku saya, video animasinya di scan QR code. Nanti keluar seperti ini, huruf dot ya. Tuh. Kenapa buku ini perlu waktu 2 tahun? Karena kita harus nih bikin ini nih animasi ini, Bunda. Belum revisinya berapa kali satu video ya. Belum renderingnya berapa lama, aduh Bunda. Nah, jadi lihat ya pergerakannya ya. Nah, tuh. Oke, sebentar kita pause dulu nih, bentar ya. Nah, teman-teman boleh lihat nih. Di sini yang warnanya pekat yang samping. Karena ini sebagai titik tumpu. Ini contohnya dua-duanya nempel ya. Nah, ujung lidah dia tetap nempel tapi nggak pekat warnanya karena dia cuma nempel lunak aja. Bunda. Bukunya bagus Ustaz. Biiznillah hadza min fadli Rabbi, Bunda. Ya. Oke, jadi ketika dibaca gimana? Ketika dibaca gini. Bo. Ya. Bo. 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 Nah gitu Bunda ya. Jadi di samping. Bo. Pangkal lidah naik. Karena dia huruf yang tebal. Di buku di ini enggak dijelasin, nggak ada di buku di sini ya. Tuh. Dia huruf yang tafkhim. Tafkhim itu apa? Tebal. Gimana cara nembelinya? Dengan suara yang tebal. Tuh. Caranya gimana? Dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Itulah yang disebut dengan sifat namanya isti'la. Huruf bod punya sifat isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Bisa difahami sampai sini Bunda? Ya, gitu. Oke? Jelas sampai sini. Gitu. Ya, betul bukunya bagus sekali, serasa punya guru privat, alhamdulillah. Walaupun tetap harus cari guru ya. Gitu. Itu buat nemenin teman-teman murojaah di rumah Bunda. Ya. Gitu. Masya Allah, pasti susah dan lama bikin video animasi ini ya Ustaz. Ya makanya bukunya perlu rampung 2 tahun Bunda. Gitu. Revisi satu video itu ya walaupun video animasi itu cuma 15-20 detik kan. Yang lamanya kan video belajar 5-15 menit. Cuman yang banyak direvisi itu video animasi. Ya. Gitu. Pangkal lidah itu yang mana Ustaz? Yang ini. Lidah dalam. Jadi huruf do itu makhrajnya tadi ditambah harus naik pangkal lidahnya. Biar apa? Biar bunyinya tebel. Bo. Bo. Ya. Mulut nggak perlu monyong. Bo. 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 Gitu. Nggak dibaca. Do.
do. Enggak. Ya. Paham? Nah, di sini Bunda sekarang kita bahas dua harokat. Halaman 46. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dua harokat. Ini ada dua kesalahan besar. Ya. Poin 2, dua-duanya tertukar. Apa nih? Tertukar jadi huruf dal dan tertukar jadi huruf dho. Kalau dal makhrajnya dari ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Nah, da, di, du. Kalau dot di samping tadi, walaupun ujung lidah nempel ke langit-langit depan juga, tapi bukan sebagai titik tumpu. Kalau dal, da, di, du. Ya, kalau dot, do, di, du, beda. Ya. Nah, kalau huruf dho di mana? Kalau huruf dho, huruf tebal juga kan sama kayak huruf do, cuman makhrajnya beda. Kalau dho, makhrajnya di mana? Di ujung lidah ke gigi sari atas kayak huruf dal. Nih, kalau huruf dho begini. Dho, dho, li. Paham? Dho, li, lu. Itu dho. Kalau dho di samping lidah tadi. Dho, di, lu. Ya, kalau dal, da, di, du. Dho, li, lu, do, di, lu. Bunda, saya huruf dot perlu waktu 2 tahun Bunda sampai dibilang mumtaz sama guru saya. Tapi ya nggak apa-apa, ini bukan masalah sekedar waktu Bunda. Sekedar waktu untuk hasil, tapi waktu untuk terus bersama Quran itu yang paling penting. Bunda mau cepet bisanya, mau lambat bisanya, tak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu ketika Bunda gak bisa, Bunda berhenti belajar. Ketika Bunda bisa, akhirnya tidak merasa tidak perlu belajar lagi, interaksi dengan Qurannya berkurang. Itu yang tidak kita harapkan. Bisa jadi Bunda hari ini merasa sulit ketika baca Quran, tapi di saat yang sama Bunda waktu untuk Qurannya luar biasa. Interaksi dengan Qurannya itu tidak ternilai Bunda. Hasil itu bumbu-bumbu kehidupan saja Bunda. Tapi yang jadi hal yang membahagiakan adalah prosesnya Bunda terus mau dengan Quran. Itu yang paling penting. Ya, gitu. Oke. Paham sampai sini? Ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan dua huruf tadi. Terus yang ketiga kesalahannya apa? Tidak dilafalkan dengan kadar tebal yang sempurna alias pangkal lidahnya nggak naik. Ya. Oke. Lalu yang keempat dilafalkan dengan monyong bibirnya. Tadi sudah kita bahas ya. Oke. Jadi kenapa ini ada ini? Nah, ya. Jadi dibacanya harus tebal, Bunda, Abang, Kakak ya. Dot ini memang perlu waktu, Bun. Ya, perlu waktu. Jadi dinikmati belajarnya ya. Fala takhdha'na takhdha. Enggak pakai monyong. Do. Ya. Jangan jadi dho. Enggak ya, tapi do. Fala takhdha'na gitu. Ya, itu huruf dot teman-teman sekalian. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, nggak susah kok, channel mudah. Yang penting sering berlatih aja. Istiqomah belajarnya, iya. Betul sekali, ya. Kalaupun teman-teman ngerasa susah tuh bukan karena Al-Quran itu susah dipelajari. Cuman bisa jadi kita yang belum maksimal dalam belajarnya. Kita yang belum maksimal dalam latihannya, kita yang kurang berdoa sama Allah, ya, kita yang mungkin banyak dosanya, ya enggak? Banyak faktornya yang membuat kita mungkin lambat. Tapi sekali lagi, sambil kita muhasabah, sambil kita terus nikmati prosesnya. Ya, gitu ya. Gitu, oke? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali Bunda, ya. Ini huruf apa? Huruf berikutnya. Ya, ini adalah huruf ain. Ain sukun. Oke, perhatikan. Ain. Ain ketika sukun, ya, ini juga ada beberapa kesalahan.
Dan ini kita sering ulang-ulang. Dan semoga ketika kami mengulang-ulang, teman-teman tidak bosan. Ya, kalau saya insya Allah tidak bosan. Ya, perhatikan. Ain bersukun di buku saya ada di halaman ke-11. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan ain sukun adalah apa? Poin 1. Seringkali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Kalau kesalahannya sudah tertukar, berarti kesalahan yang bukan main-main. Berarti teman-teman harus langsung set, fokus. Ya, kalau kesalahannya sudah tertukar kasusnya, berarti salahnya bukan main-main. Karena tertukar huruf bisa merubah makna, merubah struktur kata. Ya, contoh misalnya, ya, kita baca di kalimat yang ini deh sekarang. Nah, banyak orang melafalkan ain sukun itu dibaca jadi hamzah sukun. Contoh, jangan dibaca seperti ini. Ya, lamu. Tapi seharusnya ya, lamu. Beda nggak bunyinya? Ya, beda. Nah, sekarang simpelnya gini. Kalau hamzah itu suaranya terputus. Ya, lamu. Ya, lamu. Tapi kalau ain suaranya harus sedikit ngalir. Ya, lamu. Ya, lamu. Ya, lamu. Oke? Nih, sekarang kita kenalan sama sifatnya. Kenapa hamzah harus putus? Kenapa ain harus mengalir sedikit? Ya, karena ain punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ain di poin 2 nama sifatnya tawasud. Tawasud artinya pertengahan suara. Pertengahan suara artinya suaranya ada di tengah-tengah, di antara. Antara apa? Antara wabaina rihwin wasyadid. Di antara mengalir dan tertahan. Mengalir apa? Mengalir suara, tertahan suara. Ain tengah-tengah. Berarti apa? Sedikit mengalir. Nggak boleh betul-betul putus. Sedangkan kebalikannya, ya, kalau itu huruf ain, tawasud. Sedangkan huruf hamzah, nih sifat huruf hamzah, di poin 2 dari segi suara itu syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Makanya kalau hamzah harus tertahan. Caranya, rasakan kalau hamzah di pangkal tenggorokan, ya, di sini dia terputus bunyinya. Kalau hamzah, kalau ain dia naik sedikit di atasnya. Tuh, ya, ini hamzah, sret. Oke, ini ain. Ya, nah begitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Jadi jangan sampai dibaca ya lamu, tapi kita baca ya lamu. Lanjut lagi, ya. Kesalahan berikutnya sebenarnya masih di poin 1. Ada yang dia sebenarnya ainnya sudah jadi ain, ya, tapi belum sedikit mengalir, dia masih terputus. Nah, yang ini levelnya sudah lebih bagus, dalam arti dia tidak berubah jadi hamzah, cuman sifatnya masih belum maksimal dari segi mengalir suara sedikitnya itu. Contoh, dibaca di kalimat ini lagi, jangan sampai dibaca ya lamu, ya, jangan sampai dibaca ya lamu. Itu betul-betul terputus dan tertahan. Ya lamu, tidak. Tapi ya lamu, bunyi ain sukunnya diantar sampai melafalkan lam, diantar. Ya lamu, jangan dibaca ya lamu. Nah, jangan tertahan. Paham sampai sini? Lanjutin lagi, teman-teman. Itu kesalahan 1 ya. Jadi jangan jadi hamzah, jangan terputus. Poin 2, kesalahan ain sukun adalah menambahkan suara tambahan berupa pantulan. Ya, contohnya di sini, Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-4. Jangan sampai kita baca seperti ini. Mim ba'di. Tapi seharusnya mim ba'di. Beda nggak? Antara yang awal yang salah mantul mim ba'di dengan huruf ain yang tidak memantul tapi mengalir sedikit suara. Mim ba'di. Ya. Oke. Jadi nggak boleh mantul, Bunda. Lalu yang ketiga, jangan sampai huruf ain ini menebalkan huruf ain. Nah, ya, yang seharusnya dibaca tipis. Tahu dari mana tipis tebal? Ya, tadi ya informasi di bahasan awal setiap huruf di buku kita itu menjelaskan tebal tipis juga. Ain itu huruf yang tarkik. Tarkik itu apa? Tarkik itu dibaca dengan tipis. Contoh dibaca ainnya tebal tuh gimana? Contoh misalnya
ini deh. Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Ya. Ini ayat yang dibaca nuansanya nuansa tebal. Contoh, na'budu. Harusnya na'budu. Ya, jadi lidah dalamnya rileks, kasih senyuman tipis-tipis sedikit. Jangan tapi na'budu. Kadang-kadang tebalnya bukan cuma di ain aja, di huruf sebelum ain udah tebel. Karena pengen dapetin ain bunyinya, tapi jadi terkorbankan bunyi huruf sebelum dan ainnya jadi tebel. Na'budu, tidak bukan na'budu, tapi na'budu. Ya. Oke, paham sampai sini? Coba. Wah, ini kayaknya sudah mulai pada lelah ya. Udah fokus dengan opornya ya. Ya sudah mulai capek ini atau lagi pada masak ini ibu-ibu nih. Ya yang persiapan lebaran. Ya. Paham, baik. Ya, makasih ya teman-teman yang menonton sambil tap-tap layar, makasih. Tap-tap layar itu bikin live kita dianggap aktif sama TikTok. Oh, ini live-nya disenangi sama banyak orang ya. Yang tap-tap layarnya nggak berhenti soalnya. Kebaca sama algoritma. Ya, jadi yang lagi santai tapi sambil tap-tap layar, terima kasih. Karena itu yang meningkatkan live kita biar naik trafficnya, Bun. Ya, Bunda diam, kebaca juga. Oh, ini udah mulai nggak seneng nih. Ya, udah mulai tidak disukai nih gitu. Gitu nangkepnya algoritma TikTok itu, Bunda. Ya. Na'budu. Jadi tipiskan. Ya. Na'budu. Ya. Oke. Jadi 3 kesalahan pada huruf ain sukun ini kira-kira gimana? Sudah paham atau belum? Ya. Kalau sudah paham boleh komen paham di kolom komentar, Bunda. Silakan. Paham? Ya. Paham. Baik. Ya, kalau paham kita coba quiz ya. Oke. Baik. Perhatikan ya. Mana ain sukun yang lebih tepat? Yang A, kita coba dua pilihan dulu ya, level awal. Yang A atau yang B? Yang A. A'malahum. Yang B, a'malahum. Mana yang tepat ain sukunnya? Yang A atau yang B? Yang A, a'malahum. Yang B, a'malahum. Jawaban yang tepat adalah teman-teman jawab yang A. Keren bener nih, Masya Allah. Yang betul itu yang A, betul sekali Bunda, Abang, Kakak sekalian. Baik. Yang berikutnya. Nah, yang ini yang pendek-pendek aja. Masih 2 pilihan ganda. Mana bacanya tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Ntar dulu, yang ini dulu tadi. Kenapa yang B salah? Nah, harusnya dibahas dulu. Maaf. Tadi yang A benar kan? A'malahum. Yang B salah. A'malahum. Alasannya kenapa yang B salah? Yang B salah alasannya kenapa? Yang A kan a'malahum, yang B a'malahum. Ya. Oke. Sip. Jawabannya terputus, tapi yang saya harapkan bukan terputusnya. Tapi apa? Dia bukan hanya sekedar terputus, Bunda. Kalau Bunda cuma menjawab terputus, betul. Tapi Bunda belum membahas itu huruf apa. Yang tadi kita baca itu hamzah. Itu jawabannya saya harapkan. Putusnya betul. Tapi kalau ada jawaban yang teman-teman bilang itu hamzah, itu jawaban yang sangat saya harapkan. Nah ya, gitu. Oke. Jadi yang tadi salahnya udah jadi hamzah gitu aja. Ya, bukan hanya sekedar. Kalau Bunda hanya jawab terputus, bisa jadi Bunda mengiyakan itu ain. Gitu. Tadi bukan ain, itu hamzah yang B ya. Oke, lanjut lagi. Misalnya di kalimat ini dulu deh. Pertanyaan berikutnya, masih 2 pilihan ganda. Ya. Mana baca yang tepat, A atau B? Yang A. Yang A, a'budu. Yang B, a'budu. Mana yang tepat? Yang A, a'budu. Yang B, a'budu. Yang B.
Yang A kenapa salah? Kenapa yang A salah? A'budu. Kenapa yang kenapa yang A salah? Karena yang A memantul. Sip. Keren luar biasa. Ya. Oke. Coba satu lagi. Yang ini. Ya. Masih dua pilihan. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. A'tainaka. Yang B. A'tainaka. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? A atau B? Nah, ya macam-macam jawabannya nih. Masih ada ya. Oke, ya dominan. Mana yang betul, Bunda? Hei, hei, hei. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul, Bunda? Ini kok banyak yang salah? Bun? Konsentrasi, Bunda. Ulang, 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 ulang. Coba sekali lagi. Mana yang betul? A atau B? A. A'tainaka. B. A'tainaka. Mana yang tepat ain sukunnya? Ayo loh. Ayo loh. Ini masih banyak yang salah loh. Ayo. Bunda, saya baca slow motion lagi. Bunda, masih banyak salah, Bunda. Yang benar ada juga, banyak juga. Tapi yang salah masih banyak, Bunda. Atau saya bahas aja. Bunda, saya bahas. Bun, perhatikan yang A. A'tainaka. Yang B. A'tainaka. Yang A benar. Yang B ainnya ke bawah huruf to, Bunda. Jadinya tebel ainnya. Yang A a'tainaka. Yang B oh, nih ke bawah tebel ainnya, Bunda. A'tainaka itu A, yang B oh. Belum beres ain udah siap-siap to. Akhirnya apa? Ainnya ke bawah nuansa-nuansa tebal dari to. Sok coba diulang lagi. Nih, dengerin baik-baik yang A nih. To. To. Yang dua, to. To. Paham? Jelas? Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Masih dua pilihan dulu. Belum tiga pilihan nih. Belum 4 pilihan nih, masih level 1 nih. Ya. Oke. Yang ini. Mana yang tepat? A atau B? A. Wawadha'na. Yang B. Wawadha'na. Sok, yang mana? Yang A. Wawadha'na. Yang B. Wawadha'na. Ayo loh. Tuh, masih banyak salah ini. Ayo. Halo, ini masih pada ini ngantuk atau gimana ini? Banyak salah ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Konsentrasi. Ya. Sok diulang lagi. Perhatikan. A atau B? A. Saya slow motion lagi, lebih lambat lagi. A. Wawadha'na. B. Wawadha'na. Mirip-mirip, beda. A. Wawadha'na. B.
wa wada'na. A wa wada'na. B wa wada'na. Yang betul yang B, Bunda. Kalau yang A, ainnya ke bawah tebel. Berarti kan bunyi ain. Ada yang bilang nggak ada bedanya. Ini perhatiin lagi. Yang A, wa wada'na. Yang B, wa wada'na. Harus konsentrasi, Bunda. Yang A itu ainnya ke bawah dod. Wa do. Harusnya do. Tarik lidahnya, rileks, tarik sedikit ainnya. Jangan ke bawah mulut do. Pakai lidah masih naik do. Tarik. Kok B ada sedikit ngoroknya? Ngorok mah gini, Bunda. Itu ngorok. Ini mah gak ada bunyi ngorok, Bunda. Nah, ngorok mah ngorok itu keluar nafas, Bunda. Ain mah gak keluar nafas tadi, gak ada ngorok-ngoroknya. Ya, ngorok dari mana, Bunda? Fokus di ujung suara, ya, gitu. Oke, jadi yang betul yang A. Yang B. Yang A itu ainnya ke bawah tebal. Harus dibiasakan, Bunda. Ya, dibiasakan, dilatih, harus biar peka. Biar apa? Kalau Bunda udah peka, Bunda akan peka juga dengan bacaannya sendiri. Ya. Sip. Oke, nggak apa-apa. Itu baru level 1 tuh. Level 2-nya sekarang. Langsung level 3 deh. Langsung ke sini, Bunda. Nanti gak beres-beres bahasan ain sukun doang nih. Ya. Oke, mana bacaan yang tepat? Ya, ini ain sukunnya nih ya. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, ya. 4 pilihan. Yang A. Konsentrasi. Yang A. Siap nggak nih? Siap nggak nih? Ya, ada 4 pilihan ya. Mana pilihan yang paling tepat ain sukunnya? Takhda'na. B. Takhda'na. C. Takhda'na. B. D. Takhda'na. Mana? A, B, C, D. Silakan. C, A, B, D, A, B, C. Yang mana? C. Yakin C? C. Sip, dominan jawab C kan? Barakallahu fikum. Pertanyaannya, kenapa yang A salah? Bacaan A tadi itu begini. Tadi bacaan A-nya gini yang A. Takhda'na. Kenapa yang A salah? Takhda'na. Karena mantul ya. Keren banget, Bunda, Masya Allah. Kesalahan yang pilihan A itu karena ainnya mantul. Mantap. Yang B kenapa salah? Takhda'na. Yang B kenapa salah? Padahal kan nggak mantul. Takhda'na. Yang B salah bukan jadi hamzah, Bunda. Yang B salah itu bukan karena hamzah, sudah jadi ain, Bunda. Tapi ainnya putus. Kalau yang B jadi hamzah, bunyinya nggak gitu, Bunda. Kalau hamzah tuh, nah, Bunda pasti belum bisa membedakan bunyi ain dan hamzah. Kalau hamzah bunyinya begini. Takhda'na. Kalau tadi sudah jadi ain, cuman sifatnya yang belum maksimal. Takhda'na. Nah, itu sudah jadi ain, Bunda. Cuman sifatnya masih putus. Nah, bukan jadi hamzah. Kalau tadi kesalahannya putus, bukan hamzah. Bukan berubah tertukar jadi hamzah. Bukan. Ya. Yang D kenapa salah? Takhda'na. Yang D salah karena ain sukunnya ke bawah tebal huruf bod. Ainnya terbawa tebal huruf bod. Ya, harusnya
tipis. Takhda'na gitu. Paham? Jelas? Ya. Sip. Fala takhda'na gitu. Oke, lanjut lagi ya. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a. Coba sekarang saya pengen bahas yang ini. Bunda, abang kakak ini huruf apa? Ya. Sip. Ini namanya huruf to. To-nya dalam kondisi sukun. Sukun tuh kayak ada tanda petik di atas hurufnya. Ya, ini sering kita sebut dengan tanda mati kalau bahasa kitanya. Tapi kalau istilah tajwidnya namanya tanda sukun. To sukun punya sifat pantul. Bunda, Al-Quran seperti yang ada fitur ini membantu Bunda. To sukun memantul. Tapi kalau menurut saya, buat yang baru belajar banget, Bunda akan bingung. Pantulannya emang pantulan yang gimana? Karena nggak dibahas kan ya? Pantul aja. Pantulannya seperti apa? Kita bahas. Jadi to ketika sukun itu punya sifat namanya kolkolah. Ya, sifat pantul atau kolkolah ini hanya muncul ketika dia dalam kondisi sukun. Nih, kita lihat dulu sifat dari huruf to. Ya, itu ada 6. Nah, sifat poin ke-6 namanya kolkolah. Kolkolah artinya memantul. Jadi to harus mantul ketika sukun. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 67-nya ke halaman to sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan to sukun adalah poin 1. Ya. Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Jadi betul-betul nggak dipantulin. Contohnya. Ya, contohnya begini. Misalnya, nah ini ya, ini sering imam di masjid saya juga bacanya begini nih. Ya, bacanya begini. Padahal imam masjid. Tapi nggak apa-apa, ini bukan kesalahan besar. Kalau nggak mantul, dia bukan kesalahan besar, tapi tidak maksimal bacanya. Di kalimat ini, to sukun tidak memantul dibaca seperti ini. Matla'i. 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 Soft copy-nya dapat dari mana? Nggak bisa. Adanya bukunya. Ya, kalau soft copy-nya nggak ada. Matla'i. Nah, itu nggak boleh. To sukun harus dibaca mantul. Matla'i. 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 Bukan matla'i. Ya, jadi nggak boleh betul-betul tidak dikolkolahkan. Atau tidak dipantulkan sama sekali. Lalu kesalahan kedua. Pantulan suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Ini juga sering. Contoh misalnya ini ya. Sering orang membaca to sukunnya dibaca memantul tapi tipis. Nah, makanya bukan cuma asal mantul, Bunda. Ayahanda, abang kakak. Contoh. It'amun. 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 Nah, itu enggak boleh. Ya, harus tebal. Kenapa harus tebal? Karena to termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nih, to termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim itu apa? Dibaca dengan suara yang tebal. Bagaimana cara menebalkan hurufnya? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, berarti begini Bunda. Huruf to itu ketika mantul tetap tebal. Ya, kok saya sampai miring-miring begini sih? Tetap tebal. Bunda ya. Oke, saking menjiwai ya mendampingi teman-teman sampai miring-miring muka saya. Oke, Bunda. Ya. Jadi, ketika dibaca jangan ite. Angkat pangkal lidahnya. Ito. Ito'amun. 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 Keranjang kuning mana Ustaz? Nanti ya, belajar dulu. Nanti ada waktunya. Sebentar lagi ya. Kita belajar dulu. Jadi bukan itu, tapi ito'amun. Oke? Paham nggak? Ya, jadi huruf kolkolah ada berapa? Ada 5. Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. 3 hurufnya huruf tipis pantulannya.
dua hurufnya huruf tebal pantulannya. Ba judi, ba jim dal tipis. Abe, aje, ade. Huruf to dan kof tebal. Alto, ako, bukan ate, ake. Beda bunyinya. Ya, oke. Paham sampai sini, Bunda? Lanjut. Ya, paham dulu nggak? Tar dulu ah. Paham dulu nggak? Boleh bagi respon dulu. Takutnya saya kayak ngomong sendiri ini. Paham atau tidak sampai sini? Boleh komen paham dulu yang sudah paham. Ya. Jangan betul-betul tidak dipantulkan sama sekali. Jangan pantul tapi pantulannya tipis. Belum selesai, masih ada kesalahan berikutnya satu lagi. Paham? Baik. Sekarang to sukun, ya. Kesalahannya sering kali terjadi adalah poin 3. Pantulan suaranya dipantulkan bagus, tapi ujung pelafalan kol-kolannya tertahan. Ya, contohnya gimana? Contoh. Ya, misalnya kita ambil yang pendek ya. Nah, ini ya, ini deh. Nih. Pantulan yang tertahan itu macam ini, Bunda. Nutfatin. Nutfatin. Harusnya nutfatin. Nutfatin. Kalau tertahan, udah pantul tapi tahan tertahan bunyi ujung pantulannya. Nutfatin. Nutfatin. Ada yang masih baca begitu? Contoh misalnya al-mutma'innatu. Ada yang masih begitu kol-kolahnya? Jangan. Kalau yang ini bisa punya potensi jadi kesalahan besar. Kenapa? Karena kayak nambah huruf sifat syiddah tertahan suara pada huruf hamzah sukun muncul di situ. Jadi kayak ada hamzah sukunnya. Ya. Oke. Harusnya sekali lagi bukan al-mutma'innatun, tapi al-mutma'innatun. Baik untuk kol-kolah sugro, baik untuk kol-kolah kubro, baik untuk kol-kolah akbar. Tak ada pantulan yang macam tuh. Ya, contoh di Quran surah Al-Ikhlas saja. Lam yalid wa lam yulad. Ini untuk contohin kol-kolah sugro dan kubro. Ya. Bukan berarti kalau kol-kolah kubro jadinya gini. Lam yalid wa lam yulad. Enggak. Lam yalid wa lam yulad. Ini ada pertanyaan menarik. Bukankah huruf to itu memiliki sifat syiddah? Sifat syiddah pada huruf to bukan pada pantulannya, tapi pada makhrajnya. Ini menarik nih. Bukankah huruf to kan punya sifat syiddah juga? Berarti kan pantulannya harus syiddah. Tidak. Syiddah pada huruf to itu ketika makhrajnya nempel. Contoh, ketika makhraj huruf to nempel, sebelum dia keluar kol-kolannya itu syiddah dulu. Alt. Ini syiddahnya huruf to. Bukan syiddah huruf to itu pada kol-kolah, bukan. Paham nggak sampai sini? Kan to juga punya sifat syiddah, Bang. Kenapa nggak boleh tertahan bunyi pantulannya nih? To punya sifat syiddah, Bang. Sifat syiddah huruf to itu ketika makhraj nempel, bukan pada bunyi kol-kolahnya. Contoh nih, saya slow motion baca kol-kolah huruf to ya. Ya, perhatikan. Alt. Nah, sebelum keluar kol-kolahnya kan huruf to itu berhenti dulu. Ketika to makhrajnya di mana? Di sini. Ini sama kayak huruf ta dan dal. Tuh, huruf to makhrajnya dari ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Nah, ketika kita melafalkan to kan pasti ujung lidah nempel dulu ke pangkal gigi seri atas kan? Alto. Nah, ketika sebelum pantulannya itu pasti ada momentum sepersekian detik dia syiddah dulu, Bunda. Ini syiddah to. Tertunaikannya sifat syiddah pada huruf to bukan pada kol-kolah to-nya ketika sukun. Paham nggak sampai sini? Contoh huruf dal. Dal pun punya sifat syiddah. Tapi sifat syiddah huruf dal itu pada saat makhrajnya nempel. Bukan pada saat kol-kolahnya ditunaikan. Tertunaikannya sifat syiddah atau tertahan suara pada huruf dal itu bukan pada saat kol-kolahnya. Ad. Bukan. Tapi pada saat sebelum kol-kolah nih kan gini. Ad. Ad. Nah ketika ad. Nah ini kol-kol. Ini syiddahnya tertahan di sini. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih. Ya gitu. Oh, sifat syiddah yang tertunaikan pada huruf hijaiyah yang punya sifat syiddah tertahan suara itu ketika makhrajnya nempel. Bukan sifat syiddahnya itu tertunaikan pada sifat yang lain. Contoh, sifat syiddah tertunaikan pada saat sifat kol-kolah. Bukan.
Ya, paham sampai sini? Tadi Bunda Khomsa jelas? Paham nggak yang tadi nanya? Ya, nah, gitu. Jelas sampai sini nggak? Jelas nggak? Ya, sudah dulu dia. Gitu. Oke, nah lanjut lagi. Jadi pantulannya nggak boleh tertahan. Contoh tadi kembali ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik untuk qalqalah sugro, baik untuk qalqalah akbar. Ya, baik untuk qalqalah kubro nggak ada yang dibaca tertahan. Lam yalid wa lam yulad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa itu kan qalqalah akbar tuh ada tasdidnya. Wa tab. Nggak jadi wa tab. Enggak. Mau qalqalah sugro, mau qalqalah kubro, mau qalqalah akbar, ya nggak ada yang dibaca lam yalid wa lam yulad, tapi lam yalid wa lam yulad. Nggak dibaca watab, tapi watab. Ya, faham? Jelas sampai sini? Ya. Halo? Ada ini, halo, halo. Sip ya, itu 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to. Yang pertama, jangan betul-betul tidak dipantulkan. Yang kedua, jangan dibaca tipis. Ya, yang ketiga, jangan tertahan bunyi pantulannya. Ya, oke. Sekarang kita contohkan level pertama di kalimat ini. Mana to sukun yang tepat? Yang A ya atau yang B? Yang A. Al-ta'amahum. Yang B. At-ta'amahum. Mana yang betul to sukunnya? Yang A. Al-ta'amahum. Yang B. At-ta'amahum. Yang mana? Yang A ya. Keren. Yang B salah kenapa? Yang B yang ini salah kenapa? At-ta'amahum. Kenapa salah yang B? Karena nggak dipantulkan. Gitu ya. Karena tidak dipantulkan. Oke. Sip, jawabannya sudah dominan tepat, bagus. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, yang ini. Mana bacanya tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Fahbito. Yang B. Fahbite. Mana yang betul? A atau B? A atau B? A atau B? A. A ya. Yang B salah kenapa? Yang ini nih salah kenapa yang B nih? Fahbite. Kan udah mantul juga, katanya harus mantul. Ini udah mantul. Tadi yang awal salah karena nggak mantul. Ini udah mantul ini. Oh, pantulannya tipis. Harusnya pantulan huruf to-nya tebal. Karena huruf to-nya huruf tebal. Bukan begitu? Betul? Sip. Lolos nih. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Masih 2 kesalahan. Misalnya ini ya, yang ini. Mana pantulannya tepat? Yang A atau yang B? Tadi kurang tebal ya? Oke, saya coba perbaiki di kalimat yang ini. Mana yang betul? A atau B? Nungguin ya. Oke, siap. Yang A. Tut'imuna. Yang B. Tut'imuna. Nah, kira-kira yang mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Tut'imuna. Yang B. Tut'imuna. Coba kita lihat jawaban terbanyak ya. Waduh, pada jawab B. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul yang B, luar biasa. Yang A salah kenapa? Apa yang dirasakan? Kenapa yang A salah? Kan udah tebal juga pantulannya. Tapi kenapa salah? Ada hamzahnya, pantulannya terputus, tertahan. Mantap Bunda, alhamdulillah. Bunda sudah mulai peka. Oke, sekarang kuis yang sesungguhnya. Sekalian kita kembali ke dalam ayat.
Tadi 2 pilihan, sekarang 4 pilihan. Siap. Konsentrasi. Ya. Mana to sukun yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Konsentrasi. Yang A. Oke. Nah, ya. Perhatikan. Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A. Fayat ma'a. Yang B, fayat ma'a. Yang C, fayat ma'a. Yang D, fayat ma'a. Mana yang tepat? A, B, C, D. Fokus ke huruf to, tidak ke huruf yang lain. A, B, C atau D? Kita lihat jawaban paling banyak. Waduh, canggih gini nih. Pada jawab C ini. Keren, Masya Allah. Mantap ini. Kenapa pada pinter begini? Ternyata ini jawabnya C semua. Ah, ini mah copy paste enggak? Bener jawaban murni jawaban sendiri enggak? Kalau iya jawab, kenapa yang A ini salah? Kenapa yang A salah? Teman-teman yang tadi, yang A. Ya. Fayatma'a. Kenapa yang A salah? Fayatma'a. Kan udah mantul. Karena tipis. Karena kurang tebal. Ah, Masya Allah. Yang B kenapa salah? Fayatma'a. Fayatma'a. Kenapa yang B salah? Fayatma'a. Karena tidak mantul. Ya. Oke, yang D kenapa salah? Yang D. Fayatma'a. Fayatma'a. Padahal udah mantul yang B, yang D. Fayatma'a. Kenapa nggak salah? Karena ada hamzahnya, terputus pantulannya, tertahan. Bunyi pantulannya. Fayatma'a. Sip. Yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena dia memantul, tebal pantulannya, tidak tertahan. Contohnya lagi, fayatma'a. 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 Alhamdulillah.